Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mulai membuka pengajian Al-Hikam Ahad pagi. Pengajian kitab Al-Hikam Ahad pagi. Pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah wahidiyah Ahad pagi oleh Khalifatul Syekh Haji Abdul Majid Ma'ruf Ma'alif Wahidiyah Ma'alif Wahidiyah Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu, yang disiarkan Jamaah Perjuangan Wahidiyah Miladiyah Mu'alif Salat Wahidiyah Pusat Penyiar Salat Wahidiyah Kedua Jawa Timur. Kata pengantar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wal ahad al-wahidu samadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallim wal ali gharqna bi bahril wahadati fi kulli halin da'ima wa sa'ati ya ayyuhal rasul sallallahu alaika rabbini bi idznillah wa anzir ilayya sayyidi binadrah wa silatil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wa ali wa ja'alna ma muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirita wahdina qariba ali bainana ya Rabbana amma. Alhamdulillah bi fadlillah Allah Ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi nadrati ghasyat zaman kami bisa menghadirkan kembali buku pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah wahidiyah Ahad pagi yang disampaikan oleh beliau Khalifatul Syekh murabbi ruhina Mbah Kiai Abdul Majid Ma'ruf Ma'alif Salat Wahidiyah Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu. Di hadapan para pembaca sekalian, penerbit buku ini terdiri dari 3 edisi. Penerbitan buku ini terdiri dari 3 edisi, yaitu edisi 1, 2, dan 3, yang setiap edisi mulai memuat 10 pengajian. Dimohon dengan syafaat kepada para baca sekalian, khususnya para pengamal salat wahidiyah, supaya dengan hati yang ikhlas untuk senantiasa mempelajari, membaca buku ini, semoga maaf hati kita yang buta oleh Allah Ta'ala, hati yang buta ini oleh Allah Ta'ala segera dibuka, sehingga semakin meningkat rasa pengabdian diri kita, sadaran kita pada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini diteruskan, oleh karenanya dalam pelajari pembaca buku ini dimohon untuk senantiasa memperhatikan dan melaksanakan hal-hal yang sebagai berikut. 1.
bermujahadah baik sebelum, sesudah atau di tengah-tengahnya membaca buku ini. Ada bilangannya supaya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 2. Senantiasa berdp-dp di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa ghasiyati zaman lillah billah rasul birasul lillahi billahi. Senantiasa menjiwai dalam baca buku ini. 3. Senantiasa muhasabah, ngitung-ngitung niti-niti nafsi, muhasabatu nafsi atau koreksi diri terhadap nafsu dan proyek-proyek nafsu. Selanjutnya hayati dan amalkan isi atau maksud yang terkandung dalam pengajian ini. Mudah-mudahan penerbitan buku ini benar-benar mendapat ridha dari Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Oh siyada zaman lalaan yang sehingga membuahkan barokah, peningkatan yang sebesar-besarnya dalam segala bidang, khususnya bidang perjuangan sadaran fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah min Rasulih sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah minal ghausi radhan atat an-nadhrah wal barakah wal afah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedunggu 14 Mei 2004 Masehi 28 Rabiul Awal 1425 Hijriah. Jamaah Perjuangan Wahidiyah Miladiyah Majelis Salat Wahidiyah, pusatnya Salat Wahidiyah. Selanjutnya ini dimulai Al-Hikam, Muqaddimah Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa yaqulul murtaji ghufral masawi Abdullah ibn al-Hijazi al-Khalwati al-Masyhuri bisyarakawi. Hadi taqyidatu atifatun ala hikamil arifi billah Sayyidi Ahmad ibn Athaillah Quddisa sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut kitab Al-Hikam yaitu yang berada di dalam kurung. Adapun yang lain-lainnya seperti muqaddimah itu tadi adalah syarah penjelasan dari Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Setengah daripada peraturan mengarang kitab agama terutama dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim atau menyebut nama Allah, kemudian Alhamdulillah dan seterusnya. Pernyataan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Bismillah atau billah istilah ya. Tauhid Ar-Rahman Ar-Rahim ini sifat jamal, sifat kasih sayang, sifat bagus yang baik atau sifat kasih sayang, menunjukkan Tuhan lebih banyak kasih sayangnya. Ada dawuh sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului amarahku. Kasih sayangku Allah Ta'ala lebih dahulu, lebih menonjol daripada murkaku. Ini supaya hambanya atau manusia senantiasa menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai putus asa, jangan sampai putus asa. Atau rahmat itu min indillah, rahmat atau nikmat, baik nikmatul ijad, nikmat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun nikmatul imdad, nikmat dipelihara dari Allah Ta'ala. Teruskan wa rahmati wasi'at kulla syai'in, Al-A'raf. Dan rahmatku Allah meliputi segala sesuatu. Tapi kalau ghadzabku, murkaku Tuhan itu hanya sebagian. Dan adanya kemurkaan Tuhan itu sebabnya dari si hamba itu sendiri. Jadi rahmat atau kasih sayang Tuhan itu lebih kuat daripada ghadzabnya atau murkanya. Di samping itu, sekalipun manusia itu selalu berlarut-larut, kalau dibanding dengan belas kasih Tuhan bukan bandingan, jadi terkecam sekali kalau putus asa karena berlarut-larutnya. Penyarah Al-Hikam Abdullah Asy-Syarqawi mengatakan isi daripada kitab Al-Hikam pada umumnya meningkatkan tauhid dan ubudiyah, dan memang sudah seharusnya
kita senantiasa sebagai manusia dan lebih-lebih sebagai umat Islam meningkatkan tauhid dan ubudiyah kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu yang lalu dikemukakan Syekh pengarang Al-Hikam, Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim yang terkenal sebagai sebutan Ibnu Athaillah, ini pengarangnya, asalkan dari beliau berguru pada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Sebelum beliau terjun dalam bidang tasawuf sudah menguasai bidang syariah. Disayang terus berdalam bidang syariah, beliau terjun pula dalam bidang hakikat atau tasawuf. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi tadi adalah muridnya Syekh Abdul Hasan Asyadzali, dan beliau ini adalah murid dari Syekh Ibni Abdus Salam Al-Masis. Tanggal kelahiran beliau Ibnu Athaillah pengarang ini tidak disebutkan, tapi hanya wafatnya disebut dalam kitab atau Baqatus Syafi'iyah. Wafat di Qahirah, Mesir pada bulan Jumadil akhir tahun 709 Hijriah. Wafat tahun 709 Hijriah wafatnya. Entah maksudnya kitab Hikam ke Indonesia, masuknya Hikam ke Indonesia terutama Jawa, khususnya Jawa Timur, kita tidak tahu. Begitu juga tidak diketahui tahun berapa kitab Hikam ini dikarang. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Itulah kalimat hikam yang pertama. Disebut hikam, kata jamak dari kata hikmah, artinya kata-kata yang berguna. Biasanya kata-kata hikmah itu singkat tapi tegas dan luas. Hikam atau kata mutiara, setengah daripada tandanya mengandalkan, menjagakan kepada amalnya, mengandalkan ibadahnya, mengandalkan perbuatannya, menanggalkan usahanya. Tandanya yaitu turun harapan atau tipis harapannya ketika menemui kemacetan atau kegagalan atau kenegatifan atau kesalahan dan disengaja tidak. Ini tanda-tanda mengandalkan amal, jaga dengan amalnya. Ketika mengalami atau menemui kesalahan dalam usaha atau ibadahnya atau tipis harapan, lalu tipis harapan, pas mempenggiat optimis seolah-olah setelah dia itu mungkin tersandung, mungkin agak males, mungkin agak salah, tipis harapan, nggak optimis lagi atau nggak optimis, berubahnya hati dalam kondisi itulah tanda bahwa itu hati mengandalkan nafsunya. Tandanya tadi. Mari kita koreksi bagaimana keadaan kita ini. Dan kita menemui kelancaran, semangat, optimis dan yakin dari Allah. Di samping itu, bagaimana di saat kita mengalami kemacetan, kesalahan, kegagalan atau buntu, apa kita tetap optimis pada Allah Ta'ala? Seharusnya tetap optimis pada Allah Ta'ala. Maka di saat dia pesimis, itu suatu tanda dia itu mengandalkan perbuatannya, mengandalkan usaha dan seterusnya itu. Ini mari kita koreksi bagaimana keadaan kita masing-masing para hadirin. Kita semua tahu para hadirin, keseriusan di dalam mengamati diri kita itu sangat menentukan untuk mengetahui kenegatifan diri kita. Di samping keseriusan itu, fokus dan frekuensi juga akan membentuk suatu kekuatan imun di dalam perjalanan kebenaran.
Lebih-lebih keseriusan, kefokusan, frekuensi kepada Allah sangat sekali menentukan. Mari kita dalam berjalan kehidupan ini, mari harus serius. Kalau tidak bisa semua waktu dalam perjalanan kita mengambil terutama awal. Contoh misalkan mujahadah pengajian, ya serius, mungkin 10 detik atau 15 detik. Serius fokus hanya Allah, lain tidak ada. Semata-matanya untuk Allah Ta'ala. Merasa alam semestinya, dirinya, bahkan semuanya yang mencari Allah. Walaupun hanya 15 detik. Itulah para hadirin. Mungkin dalam suatu perjalanan, entah pengajian, entah mujahadah, atau usaha berjalan, atau akan aktif atau akan pasif. Sekarang kita akan aktif dalam kehidupan berbagai bidang yang kita laksanakan. Akan pasif, mungkin kita akan istirahat. Ya, akan istirahat. Dalam memulai itulah mari fokus, kemampuan fokus, konsentrasi, frekuensi, kadar kita fokuskan walaupun dalam menit, sehingga perjalanan ini nilainya sesuai apa yang disatakan Allah Ta'ala, yaitu ikhlas, murni, ingatnya hanya Allah, fokus ingat hanya Allah dengan frekuensi tinggi, hanya untuk Allah semata-mata, lillah. Merasa alam semesta dunia semua itu jantan Allah. Selanjutnya kita terus menyesuaikan perjalanan rohani kita. Nah, kalau anda istilah ini ya seperti robot, merasa robot yang tidak sepi dari merasa robot, ya meningkat lagi, tidak kelihatan robot tapi yang menggerakkan robot itu. Setidaknya kita merasa robot bersertaan dengan yang mencet robot itu. Artinya kita bersamaan merasa diri robot, merasa diperjalankan langsung oleh yang berjalankan. Ini mungkin istilahnya itu ya, mungkin fana wahidiyah, fokus, tapi masih kelihatan lainnya. Itu secara teori karakter manusia itu ada kemampuan. Walaupun 15 detik ya mungkin kalau 1 menit ini mungkin kabur lagi karena manusia punya sifat lupa, sifat salah dan seterusnya. Tapi dengan keseriusan fokus ya, mari kita akan mujahadah misalkan ya, akan aktif, akan di bidang yang lainnya ya. Kemudian entah itu di sadang, di pasar dan seterusnya itu. Kembali pada pengertian tadi, jadi tanda telannya orang itu mengandalkan dirinya, mengandalkan usahanya, mengandalkan perjuangannya. Ini tandanya dia semangat, lancar, dia optimis, harapan besar, optimis. Di saat dia mengalami trader, macet, salah, dia pesimis. Ini tandanya. Mestinya walaupun kita niki macetnya, tetap kita optimis pada Allah. Allah yang Maha Agung, Maha dan seterusnya. Ini para hadirin. Kalau ya mudah-mudahan pembukaan ini benar-benar diridhoi oleh Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sekarang ini kita tobat mohon ampun pada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh merasa dosa pada hati. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam assalahu haruha wa adrikni faqad zalamtu wa batat wa rabbini wa lasali asajiti siwaka wa intarata kudusasan alaika ya sajiti ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah
ya Sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ilayya Sayyidi bin hadara wasilati lil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma salami zalat wa zalat hilati bibaladati khutbiyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali wa jalana ma muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana ufir ya siri tawatina gharib ali bainana ya Rabbana Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah. Al-Fatihah. Lagi mudah-mudahan pembukaan khutbah ini benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat, masalah, barokah, peningkatan baik saja kita bersama, perjuangan kita bersama fafir wilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Nah, insyaallah nanti ada diteruskan al-hal bikala. Sementara pengajian kesekian waktu dan tempat kami persilahkan Jamaah Wadah Pusat.